operasi. Adapun blower control unit yang dipakai pada Rumah Sakit Samsul Hidayat memiliki kapasitas 3 fase dengan tegangan 400 volt. Selanjutnya, kemudian ada slow transport device, yaitu komponen pengatur kecepatan aliran udara dalam sistem pneumatik tube. Di dalam perangkat ini terdapat slide gate atau keran sebagai pengatur jalur aliran. Jika keran tersebut terbuka penuh, maka udara mengalir cepat dan carrier-nya pun akan melaju dengan kecepatan tinggi. Model ini biasanya digunakan saat pengiriman carrier yang tidak memerlukan perlambatan, seperti saat mengirim dokumen atau tabung kosong. Kemudian ada juga mode slow atau lambat, di mana keran atau tadi tertutup sebagian, sehingga kecepatan berkurang. Biasanya digunakan untuk mengirim carrier berisi sampel sensitif seperti darah, cairan biologis, atau bahan rapuh lainnya. Selanjutnya ada air bypass, yaitu komponen yang berfungsi sebagai jalur alternatif untuk mengatur aliran udara saat diverter sedang berpindah arah, sehingga carrier dapat ditahan sementara oleh tekanan udara di dalamnya dan dikirim setelah sistem siap. Di dalam komponen ini, ada tube switch yang mengatur besarnya tekanan dari blower saat terjadi pembalikan arah, misalnya dari mode dorong atau berubah menjadi mode hisap atau tarik. Dengan begitu, carrier bisa ditahan stabil tanpa mundur atau terlalu cepat. Selanjutnya, ada tube system, yaitu jaringan pipa yang menjadi media atau jalur transportasi carrier. Lalu fungsi lainnya adalah menghubungkan blower, diverter, stasiun pengirim, dan stasiun penerima. Pada pneumatik tube system di Rumah Sakit Samsu Hidayat Semarang, pipa yang digunakan berbahan hard PVC dengan ukur utama memiliki outside diameter 110. Selanjutnya ada diverter, yaitu komponen yang berfungsi sebagai pengarah aliran carrier dalam jaringan pneumatik tube. Komponen ini memungkinkan tabung berpindah jalur sesuai rute yang diprogramkan. Pada Rumah Sakit Samsu Hidayat, jenis diverter yang digunakan adalah 2 unit diverter 3-way dan 1 unit diverter 4-way yang dipasang pada jalur utama untuk menghubungkan beberapa cabang stasiun sekaligus. Rumah sakit ini juga dilengkapi dengan reversing diverter yang mengatur pembalikan arah, serta menahan carrier sementara saat terjadi proses reversal. Next. Selanjutnya ada stasiun, yaitu titik tempat pengguna untuk mengirim atau menerima carrier. Di dalamnya terdapat sensor untuk mendeteksi tabung dan mengatur pintu pengiriman. Jenis stasiun yang digunakan pada rumah sakit ini menggunakan jenis EWS, yang di dalamnya ada beberapa komponen seperti LED display, lalu ada carrier basket, dan lain-lain. Berdasarkan skematik terdapat 6 unit stasiun EWS yang terpasang di gedung Rumah Sakit Samsu Hidayat Semarang. Kemudian yang terakhir ada carrier, yaitu wadah atau tabung pengangkut yang berfungsi sebagai media utama untuk membawa dokumen atau sampel ataupun barang kecil lain melalui jaringan pipa pneumatik tube. Next. Untuk prinsip kerja sistem, pneumatik tube pada dasarnya didasarkan pada pergerakan carrier yang digerakkan oleh udara bertekanan melalui jaringan pipa tertutup. Setiap pengiriman dikendalikan secara otomatis oleh CPU yang mengatur arah aliran udara. Mengatur aliran udara, kecepatan pergerakan, serta jalur pengiriman sesuai dengan tujuan yang dipilih pengguna. Secara umum, proses pengiriman carrier berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi. Next.
Yang pertama yaitu inisiasi pengiriman dari stasiun IWS. Eh, Proses pengiriman dimulai ketika pengguna menempatkan carrier berisi dokumen, sampel medis, atau obat pada carrier launch tube di stasiun IWS. Pengguna kemudian memilih atau memasukkan kode stasiun tujuan melalui keypad dan tampilan LED display. Setelah tujuan dikonfirmasi, sistem stasiun akan mengirimkan sinyal digital melalui jaringan data ke CCU sebagai perintah pengiriman. Selanjutnya, proses perintah oleh CCU. Setelah menerima sinyal perintah, CCU melakukan proses verifikasi untuk memastikan jalur pengiriman, status blower, diverter, dan stasiun tujuan dalam kondisi siap. Apabila seluruh komponen siap beroperasi, CCU akan mengirimkan perintah ke Zone Master PCB untuk mengaktifkan blower dan mengatur posisi diverter sesuai rute pengiriman yang ditentukan. Selanjutnya, aktivasi blower dan pembentukan tekanan udara. Setelah perintah dikirim, blower yang terpasang di ruang pusat diaktifkan melalui BCU. BCU mengatur mode operasi blower apakah akan menghasilkan tekanan positif atau tekanan negatif untuk menarik carrier menuju stasiun penerima. Next. Selanjutnya, pengaturan kecepatan udara oleh slow transport device. Sebelum udara masuk ke sistem pipa utama, alirannya diatur terlebih dahulu oleh slow transport device. Komponen ini memastikan kecepatan gerak carrier sesuai dengan jenis muatannya. Posisi katup dan laju aliran udara dikontrol oleh sensor proximity dan screw switch yang terintegrasi dengan program sistem. Next. Selanjutnya, pengalihan dan kontrol jalur oleh diverter dan air bypass. Saat sistem mendeteksi bahwa jalur tertentu sedang digunakan atau diverter belum siap berpindah arah, maka air bypass akan aktif dan menahan carrier sementara dengan tekanan udara terkontrol. Setelah posisi diverter siap, aliran udara diarahkan kembali ke jalur utama dan carrier melanjutkan perjalanannya menuju stasiun tujuan. Next. Selanjutnya, eh, pergerakan di dalam pipa atau piping system. Piping system berfungsi sebagai jalur transportasi utama bagi carrier. Tekanan udara dari blower mendorong atau menarik carrier melewati pipa berbahan PVC berukuran outside diameter 110 mm yang terpasang secara tertutup. Next. Selanjutnya, penerimaan di stasiun tujuan. Ketika carrier mendekati stasiun penerima, sensor di dalam stasiun akan mendeteksi keberadaan carrier dan memerintahkan sistem untuk menurunkan tekanan udara agar kecepatan carrier berkurang. Carrier kemudian masuk ke carrier receiving tube dan mendarat lembut di receiving basket yang dilengkapi dengan bantalan peredam. Setelah itu, alarm berbunyi sebagai tanda bahwa pengiriman telah selesai. Next. Kondisi siaga dan pengulangan proses. Setelah pengiriman selesai, blower otomatis berhenti atau beralih ke mode siaga untuk menghemat energi. Sistem kemudian menunggu instruksi pengiriman berikutnya. Semua aktivitas dan data pengiriman tersimpan secara otomatis dan dipantau melalui komputer. Next. Untuk standar acuan teknisnya sendiri, hingga saat ini belum banyak instansi, baik di Indonesia maupun di negara lain, yang memiliki standar teknis khusus untuk sistem pneumatik tube. Oleh karena itu, kami menggunakan acuan
Baik, baik. Kita akan masuk pada perhitungan kapasitas pneumatik tube. Tetapi sebelum masuk ke perhitungan kapasitas, kami jelaskan terlebih dahulu untuk data-data yang kami gunakan, yaitu ada yang pertama total zona blower itu menggunakan satu zone, yang artinya sistem ini hanya bisa memproses satu pengiriman dalam satu waktu. Kemudian data yang kedua adalah estimasi trip harian, yaitu sebesar 30 trip per stasiun per hari, di mana dengan asumsi ini berlaku untuk 6 stasiun sibuk seperti UGD, ICU, dan ruang operasi. Estimasi jarak pipa rata-rata one way adalah 50 meter. Jarak ini merupakan perkiraan perjalanan dari lantai 1 hingga lantai 3. Selanjutnya, untuk kecepatan tabung atau carrier adalah 7,6 hingga 8 meter per detik. Ini sesuai dengan spesifikasi Aerocom dan standar industri dan sesuai dengan produk yang digunakan pada rumah sakit ini. Selanjutnya, untuk waktu penanganan total atau handling time itu diestimasikan sebesar 60 detik per siklus. Dalam 60 detik ini mencakup waktu staf untuk memuat pengiriman, menginput tujuan, waktu sistem untuk push and receive, dan waktu staf untuk mengambil kiriman. Selanjutnya, untuk faktor jam puncak atau peak hour, ini diambil 25%. Artinya, dalam satu jam eh, sibuk atau peak hour ini, itu diasumsikan menanggung 25% dari kebutuhan harian. Dan terakhir, untuk safety faktor yang digunakan adalah 1,2, yang berarti kami menambahkan buffer 20% dari baseline untuk antisipasi. Selanjutnya, mari kita lanjut ke perhitungan kebutuhan pengiriman, khususnya pada jam sibuk atau peak hour. Total trip per hari dihitung dari 6 stasiun, dikalikan 30 trip per stasiun, hasilnya 180 trip per hari. Kemudian, untuk total trip per hari untuk desainnya, kita kalikan dengan safety factor 1,2, sehingga menjadi 216 trip per hari. Peak hour trip atau kebutuhan jam puncak adalah 25% dari 216 trip, menghasilkan 54 trip per jam. Jika dikonversikan ke kebutuhan rata-rata per menit pada jam puncak, maka 54 trip dibagi 60 menit sama dengan 0,9 trip per menit. Angka ini akan kita gunakan untuk mengecek apakah kapasitas sistem mencukupi atau tidak. Selanjutnya, pada tahap ini, kita akan menghitung waktu siklus yang dibutuhkan sistem untuk menyelesaikan satu pengiriman. Yang pertama, untuk waktu tempuh one way, dihitung dari jarak rata-rata dibagi kecepatan, yaitu 50 meter dibagi 8 meter per detik. Hasilnya adalah 6,25 detik. Waktu siklus total per trip adalah waktu tempuh ditambah waktu penanganan, yaitu 6,25 dari hitungan sebelumnya, dan ditambah waktu 60 detik, itu waktu eh, petugas untuk menyiapkan pengiriman hingga penerimaan, tidak 6,25 detik. Jika kita konfirmasi 1 menit per trip. Sekarang kapasitas puncak sistem ada 0,9 trip per menit, dan kapasitas aktual sistem adalah 1,1 trip per menit. Karena kapasitas lebih besar dari kebutuhan, maka sistem satu blower ini cukup dan tidak akan mengalami bottleneck atau kemacetan dalam operasionalnya. Selanjutnya, setelah kita menghitung waktu siklus, stok fisik tabung atau carrier yang direkomendasikan waktu siklus lebih cepat dibandingkan waktu pengiriman, maka hanya dibutuhkan satu tabung di setiap
biasanya kita akan kurang lebih 30% standby, dikalikan 30% standby. Dengan demikian, jumlah tabung yang direkomendasikan berjumlah 6 tabung standby dan ditambah 2 tabung untuk spare atau cadangan, sehingga total adalah 8 tabung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah materi analisis perbandingan sistem dan fitur pada pneumatik tube. Nah, untuk perbandingan ini akan berdasarkan dari jenis jalur, mode operasi, dan sistem kontrol. Untuk yang pertama adalah jenis jalur. Sistem pneumatik yang terpasang di Rumah Sakit Semarang ini menerapkan konfigurasi multi-line. Lalu pengirimannya itu nanti otomatis akan dipesan. Untuk jenis jalur lainnya yang ada pada pneumatik yaitu point-to-point system dan juga point-to-point itu adalah bentuk yang paling sederhana dari jaringan pneumatik tube, di mana nanti pada sistem ini hanya ada dua titik stasiun secara langsung tanpa adanya cabangan atau peralihan dari diverter. Sebagai contoh, nanti sistem ini hanya terdapat dua stasiun terdiri dari A dan juga B. Untuk konfigurasi ini, dua stasiun melakukan pengiriman penerimaan tabung dari kedua arah menggunakan jalur yang sama. Nah, untuk penggunaannya digunakan biasanya sebagai jalur khusus untuk pengiriman barang yang dinilai lebih sensitif atau beresiko tinggi atau memerlukan koneksi khusus agar lebih efisien. Nah, untuk selanjutnya adalah single line system di mana konfigurasi ini hanya menggunakan satu sama yang digunakan bersama oleh seluruh stasiun. Tapi konfigurasi ini secara bersekuensial sehingga tidak memerlukan diputar, tetapi dalam operasionalnya carrier yang dikirim dari satu stasiun ini harus menyelesaikan terlebih dahulu proses pengirimannya sebelum carrier lain dapat masuk ke jalur. Next. Berikut untuk tabel perbandingannya dari ketiga jenis jalur yang sudah dijelaskan. Di tabel dapat diketahui bahwa untuk point-to-point ini contohnya adalah pengiriman khusus antara UGD dan juga laboratorium, atau bisa juga contoh lainnya di lokasi A, yaitu konter teller, dan lokasi B itu ruang cash center atau ruang penyimpanan uang. Selanjutnya untuk single line, ini karena dia pengirimannya harus bergantian, tidak bisa simultan, sehingga nanti untuk kekurangannya itu waktu tunggunya akan lebih lama jika banyak permintaan. Bisa diterapkan mungkin di rumah sakit kecil atau klinik dengan sedikit titik kirim. Untuk yang selanjutnya multi-line system, di mana penerapan ini seperti studi kasus yang kami paparkan di Rumah Sakit Samsul Hidayat Semarang. Untuk selanjutnya, berdasarkan mode operasi, untuk Rumah Sakit Semarang ini menggunakan fully automatic system, di mana setiap stasiun pengirim dan penerima terhubung melalui jaringan komunikasi digital, sehingga proses pengirimannya itu berlangsung secara otomatis tanpa adanya investasi. Operator nanti hanya perlu untuk menempatkan carrier ke dalam tabung pengirim dan memilih tujuan pada display panel. Selanjutnya, kami juga akan memaparkan ada dua jenis mode operasi lainnya, yaitu manual system dan juga semi manual system. Pada manual system ini, bentuk dasar dari pneumatik tube, di mana proses seluruh pengiriman dan juga penerimaan carrier dilakukan langsung oleh operator tanpa batas sistem kontrol otomatis. Dalam penggunaannya, nanti operator itu harus mengatur aliran udara secara manual, membuka dan menutup tutup valve secara fisik, mengoperasikan blower, dan memastikan tabung itu dapat tinggal di stasiun manual, sistem semi manual, semi otomatis atau otomatis yang lebih cepat, sama juga lebih rendah. Selanjutnya untuk semi manual sistem ini merupakan transisi antara sistem manual dan juga sistem otomatis. Pada model ini, sebagian proses pengiriman itu memerlukan intervensi dari operator, namun telah dibantu oleh komponen mekanis dan kontrol elektronik sederhana.
yang belum terintegrasi dengan kontrol. Maaf, ada gangguan jaringan. Dilanjutkan ya, tadi untuk penerapan dari semi manual ini, contohnya di gambar itu ada beberapa restoran dan kafe yang menggunakan sistem pneumatik tutup, di mana untuk penggunaan ini bukan juga minuman minuman atau snacknya item sharing dari dapur ke server. Terus juga ada penerapannya di drive-thru atau di bank, yaitu menyerahkan dokumen transaksi ke slip pembayaran atau kartu, pengiriman uang, kembalian atau struk pembayaran consumer line ke kasir. Ini penerapannya secara umum belum banyak diterapkan di Indonesia, tapi sudah ada diterapkan di negara luar. Boleh di next dong. Nah, ini untuk tabel perbandingannya ya, bisa dibaca untuk implementasi contoh dan penerapannya. Boleh di next dong. Baik, untuk yang terakhir itu perbandingan dari sistem kontrol, di mana untuk sistem kontrol di rumah sakit ini menggunakan centrally control system, yaitu yang dikendalikan secara terpusat oleh satu komputer utama atau CPU. Untuk decentralized control system, itu sistem kontrol desentralisasi merupakan konfigurasi sistem pneumatik tools, di mana setiap zona atau kelompok dunia itu memiliki unit kontrol lokal yang beroperasi secara mandiri. Jadi tidak tergantung pada satu komputer pusat. Sehingga nanti kontrol lokal itu bertanggung jawab atas pengaturan pengiriman carrier dan tekanan udara di wilayah operasionalnya masing-masing. Ketika satu zona itu mengalami gangguan, area lainnya tetap dapat berfungsi tanpa mempengaruhi keseluruhan sistem. Selanjutnya untuk distribute control system atau hybrid control system, yaitu kombinasi gabungan antara sistem kontrol terpusat dan juga sistem desentralisasi. Pada konfigurasi ini, tiap zona dilengkapi dengan unit kontrol lokal yang dapat bekerja secara mandiri. Namun, pada sistem ini, seluruh zona juga tetap terhubung dengan komputer pusat yang berfungsi sebagai pengendali utama dan pengumpulan data. Boleh di next. Jadi untuk tabel perbandingan ya, secara lengkap bisa dilihat di layar. Dan untuk penerapannya sendiri, yang decentralized control system itu eh, bisa atau memungkinkan untuk fasilitas kecil atau menengah dengan zona terbatas yang berdiri sendiri seperti rumah sakit ukuran menengah. Jadi nanti zona laboratorium, misalnya atau zona farmasi dan zona rawat inap itu punya kontrolnya masing-masing. Untuk selanjutnya juga ada distributed hybrid system, yaitu biasanya digunakan di rumah sakit besar, di mana untuk pengiriman sampel, misalnya pengiriman sampel darurat dari IGD, lab atau ICU itu diatur nanti otomatis oleh komputer pusat agar tidak terjadi tabrakan tutup. Nah, biasanya di penerapan distribusi ini juga memerlukan banyak research time dan juga rute yang kompleks sehingga untuk membutuhkan koordinasi pusat. Next. Selanjutnya pada bagian ini adalah pembahasan mengenai fitur-fitur utama yang dimiliki pada sistem Aerocom AC3000 yang menjadi bentuk inovasi dan solusi teknis terhadap sistem kerja di lapangan untuk mengatasi masalah distribusi di rumah sakit. Yang pertama yaitu sistem otomatis penuh, tadi yang sudah dijelaskan, bahwa nanti proses pengiriman ini akan dilakukan secara otomatis dengan pengendalian komputer. Sehingga nanti memungkinkan sistem itu melakukan pengiriman secara cepat dan efisien dengan kesalahan yang rendah. Selanjutnya adalah pengendalian berbasis komputer, komputer control Windows based, di mana sistem ini dikendalikan oleh komputer berbasis Windows yang menggunakan platform 3000 yang kompatibel dengan Windows. Koneksi antar zona itu dikelola oleh unit kontrol PC pusat yang berkomunikasi dengan departemen.
ditempatkan di sepanjang jalur distribusi, di mana pengendalian ini berfungsi untuk mengatur rute, memonitoring kondisi stasiun dan jalur, menyimpang logo aktivitas, dan mengatur keamanan dan hak pengguna. Untuk selanjutnya adalah konfigurasi zona tinggal dan multi-zone, di mana untuk penggunaan AC3000 ini mendukung sistem dapat dikonfigurasikan dalam satu zona atau single zone maupun beberapa zona. Untuk selanjutnya yang keempat adalah kapasitas maksimum hingga 254 stasiun dalam 32 sampai 64 zona. Nah, pada sistem ini mendukung hingga 254 stasiun pengiriman atau pada maksimal 32 zona standar, nah, yang nantinya bisa diupgrade menjadi 64 zona. Itu opsional tergantung tipe sistemnya. Next. Selanjutnya adalah pembatasan akses fitur superset, yaitu berfungsi untuk menjaga keamanan pengiriman tabung, di mana hanya pengguna dengan izin tertentu yang dapat mengirim atau menerima tabung tertentu. Sistem ini dikombinasikan dengan teknologi RFID atau PIN untuk memastikan hanya pihak berwenang yang memiliki akses. Nah, untuk penggunaannya ini tergantung pada konfigurasi juga di masing-masing rumah sakit. Selanjutnya untuk RF carrier tracking dan RFID tracking, di mana untuk fungsinya adalah untuk melakukan pelacakan otomatis terhadap tabung carrier maupun penggunaan. Setiap tabung ini dilengkapi dengan chip yang telah diprogram berupa alamat atau urutan angka yang berkorespondensi dengan alamat stasiun tertentu. Ketika tabung diletakkan kembali pada port, sensor RFID akan membaca identitas chip dan sistem mengenali asal stasiun tabung tersebut. Untuk selanjutnya adalah audit file pengiriman tabung menyeluruh. Pada sistem ini juga memiliki sistem yang berfungsi untuk mencatat lengkap seluruh aktivitas pengiriman tabung secara otomatis. Informasinya itu akan terdokumentasi mencakup waktu pengiriman dan penerimaan, identitas pengguna, jalur pengiriman yang dilalui, serta status pengiriman. Dan yang terakhir adalah pengaturan kecepatan rendah untuk pengiriman barang sensitif, di mana sistem ini menyediakan opsi untuk pengaturan kecepatan rendah yang dirancang khusus untuk pengiriman barang sensitif atau mudah rusak. Nah, umum untuk fitur pada RMS 3000 ini memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan efisiensi operasional, keamanan, dan juga akurat proses pengiriman. Nah, untuk pengendalian komputer, RFID, dan konfigurasi multi-layer ini membuat pengiriman tentunya akan lebih cepat, akurat, dan juga terkontrol, sekaligus mengurangi beban kerja manual. Namun, dalam beberapa fitur ini membawa konsekuensi seperti ketergantungan pada sistem komputer, perlunya perawatan sensor, dan peningkatan kebutuhan manajemen data dan pelatihan ketat. Baik, kita akan masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, sistem pneumatik tube di Rumah Sakit Samsung Hidayat Semarang menggunakan Aerocom AC3000 sebagai transportasi logistik internal otomatis dan modern telah digunakan di Rumah Sakit Samsung Hidayat Semarang. Sistem ini berfungsi untuk pengiriman efisien untuk barang kecil dan penting seperti sampel laboratorium, obat, dan dokumen medis, serta unit pelayanan IGD dan laboratorium, farmasi, dan ruang rawat inap. Selanjutnya, untuk Aerocom 3000 ini itu terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada Central Control Unit atau CCU sebagai pusat kendali sistem untuk mengatur seluruh operasional. Kedua, blower sebagai penggerak tenaga yang menciptakan perbedaan tekanan yang bisa digunakan untuk mendorong ataupun menarik. Ketiga, terdapat slow transport device atau RBPAS untuk pengaturan tekanan dan kecepatan aliran udara. Keempat, terdapat diverter untuk sebagai pengarah jalur pengiriman agar tabung sampai ke tujuan yang tepat. Kemudian yang kelima, terdapat jaringan piping tube system sebagai media transportasi atau jalur perjalanan tabung. Keenam, ada station atau EWS sebagai titik pengiriman dan penerimaan setiap unit layanan. Dan yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, carrier sebagai wadah pengangkut sampel, obat-obatan, atau dokumen yang dikirim.
Selanjutnya untuk kesimpulan poin keempat, ini tentang manfaat sistem. Penerapan sistem ini terbukti mampu meningkatkan efisien waktu pengiriman secara signifikan. Jika sebelumnya staf harus berjalan antar lantai atau gedung untuk mengantar sampel atau dokumen, ini semuanya dapat dilakukan dalam hitungan detik. Sistem ini juga mengurangi beban kerja tenaga medis, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pelayanan pasien daripada ngurusin logistik internal yang mondar-mandir. Yang tidak kalah penting, sistem ini meningkatkan mutu dan keselamatan layanan terhadap pasien. Kecepatan pengiriman sampel laboratorium misalnya dapat mempercepat diagnosis dan penanganan medis. Selanjutnya, namun demikian, untuk poin kelima ini juga disebutkan, sistem ini memiliki beberapa resiko yang perlu diperhatikan, karena menggunakan konfigurasi centralized control system, sistem ini memiliki resiko terhadap kegagalan sistem yang bersifat menyeluruh. Apabila terdapat kendala seperti pemadaman listrik atau kerusakan pada komputer pusat kontrol, maka seluruh saluran pengiriman dapat terhenti secara menyeluruh. Oleh karena itu, sangat penting bagi rumah sakit untuk memiliki sistem backup power atau genset, serta melakukan maintenance rutin pada sistem kontrol untuk meminimalkan risiko kegagalan. Sistem pneumatik tube pada rumah sakit Samsu Hidayat ini menggunakan teknologi Aerocom AC3000 dengan berbagai fitur modern yang sangat mendukung operasional. Pertama, sistem ini menggunakan fitur otomatis penuh atau fully automatically yang dikendalikan oleh komputer sehingga proses pengiriman dapat berjalan dengan minim intervensi manual. Kemudian yang kedua terdapat sistem pemantauan berbasis Win3000 yang memungkinkan monitoring real time terhadap seluruh aktivitas pengiriman. Yang ketiga, terdapat sistem pelacakan tabung dan pengguna dengan teknologi RFID, sehingga setiap pengiriman dapat dilacak dan diaudit dengan baik. Yang keempat, tersedia mode kecepatan rendah khusus untuk pengiriman sampel sensitif yang memerlukan penanganan ekstra hati-hati. Dan yang poin kelima, sistem ini dilengkapi dengan fitur keamanan serta pencatatan aktivitas atau audit trail untuk memastikan pengiriman cepat, aman, dan akurat. Secara keseluruhan, fitur-fitur tersebut menjadikan sistem ini bisa dikategorikan efisien, andal, dan mampu untuk meningkatkan efektivitas operasional suatu rumah sakit. Selanjutnya, untuk saran, kami berharap analisis kami dapat dijadikan sebagai bahan rujukan maupun pembanding dalam analisis dan meningkatkan sistem pneumatik tube, baik di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan ataupun bahkan kafe. Selain itu, kami juga berharap melalui laporan ini, baik pembaca maupun kami sebagai penulis tidak hanya dapat memahami konsep dari pneumatik tube, tapi dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan di tempat lain dengan kondisi yang disesuaikan sesuai kondisi masing-masing tempat ya. Selanjutnya, demikian presentasi dari kami, kelompok 3B. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu Yulianti dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat pertanyaan ataupun masukan, kami akan membuka sesi untuk berdiskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 3B ya. Oke, sebelum masuk ke sesi komentar dari saya dan masukan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik ya, mudah-mudahan sih ya dengan tidak ada pertanyaan ini apa yang disampaikan gitu ya, apa yang disajikan gitu ya, itu mudah-mudahan semua juga sudah memahami ya, bisa memahami gitu ya, sehingga tentunya targetnya kan ingin menambah pengetahuan. Ya jadi topik yang diambil oleh kelompok 3B ini sengaja ya, saya tuh mencari gitu ya berbagai topik yang memang sekarang sedang tren kaitannya dengan green building maupun dengan ini ya
smart building gitu ya. Nah, jadi ini salah satunya kalau kita bicara soal rumah sakit ya, tentunya tadi kan juga dibahas ya, tidak hanya di rumah sakit ini bisa diterapkan, tapi ini sangat bermanfaat di rumah sakit ya, yaitu sistem pneumatic tube atau SPT ya kalau di pneumatic tube system, PTS ya kalau disingkat seperti itu. Nah, ini mungkin kalau zaman dulu itu kan ini tuh masih sangat, jangankan dulu ya, sekarang pun ini masih baru beberapa ya rumah sakit yang sudah menerapkan ini, hampir tidak banyak gitu ya. Ini kan rumah sakit apa ini tuh rumah sakit Samsu Hidayat ya. Nah, kalau di Bandung sendiri ini ada di Rumah Sakit Advent yang sudah menerapkan si PTS ini ya. Nah, seperti kita tahu mungkin ya, saya juga saat ini juga kan jadi pasien yang tetap ya sering mengunjungi rumah sakit ini. Sekarang saya juga, nah jadi sangat-sangat merasakan gitu ya. Di rumah sakit yang sering saya kunjungi juga belum menerapkan ini. Nah, sehingga tadi ya kaitan dengan kita apa ya keperluan tadi ya, apakah itu dengan kaitannya dengan farmasi misalkan gitu ya, kaitannya dengan tadi ya hasil diagnosis itu masih perlu waktu kan gitu ya. Tapi dengan ini kan menjadi bisa lebih cepat. Tapi di satu sisi juga untuk hal-hal seperti ini tentunya juga kaitan dengan operator, kaitan dengan apa ya namanya kelengkapan sistemnya gitu ya. Itu kan berarti tidak satu pengetahuannya juga kan harus sesuai gitu ya. Jadi artinya si operatornya juga harus bisa memahami ini. Yang kedua juga apa kaitan dengan biaya kan ya. Jadi ini kan karena pakai yang bisa dikatakan canggih ya, berarti kan biayanya juga tidak sedikit gitu ya. Nah, tapi artinya kalau bisa invest ini gitu kan ya, rumah sakit itu sebetulnya sangat-sangat akan terbantu gitu ya. Dan saya yakin gitu ya dari sisi apa namanya komplain gitu-gitu ya, itu kan sekarang rumah sakit itu gitu ya, banyak komplain kalau kita lihat gitu ya. Nah, itu tuh pasti akan sangat berkurang banyak gitu ya kalau dengan adanya begini. Ini sebagai ini aja ya. Saya sebagai apa ya, salah satu pengguna gitu ya di rumah sakit gitu ya. Nah, kaitan dengan si laporan ini ya mungkin Anda semua juga bisa menilai ya. Ini salah satu laporan yang saya bilang sih sangat baik gitu ya. Dari sisi laporannya, dari sisi tadi juga penyajian gitu ya, termasuk juga cara menyajikan dari semua anggotanya juga udah cukup baik menurut saya gitu ya. Jadi itu terlihat gitu ya. Kalian juga bisa apa namanya menilai lah sendiri seperti itu ya. Oke ya, kalau kaitannya dengan tadi yang sudah dibahas, konsep semuanya lengkap ya kan. Saya juga sudah melihat di bab 2-nya gitu ya, semua lengkap, ada blower, diverter ya, air bypass, slow transfer device ya, semua dibahas ya, detail, gambar real ada kan gitu ya, kemudian juga setiap komponen dijelaskan ya, didukung gambar semua ada gitu ya. Jadi itu baik gitu ya. Kemudian secara analisis teknis ya, jadi kaitan dengan perhitungan gitu ya, tadi muncul spek ya, spesifikasi dimunculkan di sini ya, jadi yang digunakan di sana, kemudian ada pembandingnya kan tadi ya, kemudian masalah-masalah juga tadi dibahas ya, ada carrier stuck, ada diverter error ya, blower overheat gitu kan ya. Kemudian perawatan sistem juga tadi dijelaskan ya rinci. Nah, tapi termasuk perhitungan ya, tadi juga kita lihat bersama ada perhitungan, ada kebutuhan pengiriman tadi ada ya, dijelaskan kapasitas sistem, waktu siklus, kebutuhan tabung ya, semua ada. Tapi ini kaitan, saya catat di sini kaitan dengan time efisiensi ya. Jadi itu belum muncul gitu ya. Terus kaitan dengan hitungan kecepatan, tekanan udara, atau daya blower juga belum ada sih ya. Itu akan sangat baik ya tadi kalau misalkan bisa ditambahkan gitu ya. Tadi juga kan ada ya cerita atau penjelasan terkait dengan jika terjadi error atau failure tadi ya. Nah, itu kan apa yang dilakukan gitu kan ya. Itu tadi ada ya. Nah, itu tuh akan apa ya? Bagus gitu ya kalau atau terstruktur gitu ya. Kalau mau terstruktur gitu ya. Itu tuh ada yang namanya kan
HIRA ya, Hazard Identification and Risk Assessment gitu ya. Nah, itu bisa dibentuk seperti itu sebetulnya. Atau ada juga yang namanya FMEA namanya ya. Jadi Failure Mode and Effect Analysis. Nah, kalau secara apa ya? Kalau di penelitian-penelitian gitu kan ya, kalau di tulisan-tulisan akademis gitu ya. Nah, ini salah satu cara-cara untuk menyajikan itu seperti itu. Gitu. Kalau itu jadi lebih enak gitu ya. Misalkan kalau untuk FMEA misalkan ya yang tadi Failure Mode and Effect Analysis itu misalkan bisa nanti kaitannya apa? Misalkan tadi ya eh, fungsinya apa kan gitu ya. Situ misalkan fungsi apa yang diceritakan nanti station misalkan ya pengiriman tadi. Terus failure mode-nya apa kan gitu ya misalkan ada carrier-nya misalkan salah tujuan gitu kan misrouting kan gitu. Nah, nanti penyebabnya apa? Nah, itu apakah salah input tujuan ya si operatornya atau ada bug mungkin ya di software gitu kan ya atau mau apa mapping stationnya nggak benar misalkan tidak benar ya. Nah, efeknya nanti apa kan gitu ya ke layanan atau klinik yang dilayani gitu ya. Misalkan jadi sampel unitnya jadi salah atau terlambat jadi diagnosisnya itu gitu ya. Jadi dibuat seperti itu, jadi terstruktur itu bagus kalau seperti itu gitu ya. Jadi tidak udah satu tabel tapi itu semua ada muncul di situ gitu ya. Itu namanya FMEA ya. Jadi analisisnya lebih terstruktur. Kemudian yang lainnya lagi tadi kan ada spek ya. Udah ya, perbanding konfigurasi segala macam tadi malah dijelasin ya. Yang di rumah sakit Samsung Hidayat pakainya apa ya, konfigurasi lain yang ada lagi yang model lain apa gitu ya. Bagus tadi dijelaskan. Jenis jalur lah, mode operasi tadi ya saya catat sini ada sistem kontrol tadi sudah dibahas. Nah, termasuk faktor pertimbangan ya pemilihan alat untuk PTS itu seperti apa. Itu sudah sangat baik. Tapi kan kita di sini di panduan juga bicara soal ada yang namanya inovasi dan solusi teknis ya. Itu ada bab di bab tersendiri tentang itu. Nah, jadi harusnya mungkin sebagai tambahan ya, tambahan untuk kelompok ini ada identifikasi tadi semuanya sudah dijelaskan. Nah, ada juga sih apa yang kayak disebutkan gitu ya. Nah, harusnya dibuat setelah semua penjelasan itu ada identifikasi terkait inovasi apa saja yang digunakan pada PTS gitu ya. Terus PTS yang pada PTS di kasus ini ya di rumah sakit ini gitu apa aja yang sudah ada. Nah, kalau yang belum adanya nanti rekomendasikan ya apa yang belum ada atau direkomendasikan untuk digunakan gitu ya. Sebagai contoh kan tadi ya tadi IoT tracking tadi saya dengar ada ya tadi soalnya bahas-bahas tentang RFID tadi ya. Itu tadi kayaknya ada. Nah, itu kan masuk dalam inovasi ini ya sistem modern gitu ya. Jadi apa komponen modern yang kaitannya sekarang dengan building ini ya apa building. Nah, kemudian ada juga misalkan ya itu kalau mau apa namanya CFD ya CFD optimization untuk lintasan pipa gitu ya. Jadi ini tuh apa namanya di situ tuh apakah dia sudah digunakan atau belum gitu ya. Jadi kalau yang modern ini ya atau yang menggunakan CFD ini jadi dia bisa apa ya bikin hasil simulasi gitu ya untuk memperbaiki desain jalur pipanya gitu ya. Jadi nantinya itu menganalisis gitu dia menganalisis distribusi kecepatan dan penurunan tekanan di setiap segmen pipa gitu ya. Jadi kalau ini tuh bisa dilihat nanti jalur mana sih yang apa ya jumlah belokannya itu tidak terlalu tajam gitu ya atau misalkan terjadi tadi ya failure atau itu tuh gara-garanya di mana. Nah, itu dari itu ya dari computational fluid dynamic CFD itu. Jadi dia menggunakan ini ya uh, apa pergerakan di dalam pipa gitu ya. Nah, itu ada sekarang itu ada apa inovasi itu gitu ya untuk yang PTS ini. Terus digital authentication dan biometrik itu jelas ya yang sekarang itu kan pasti pakai kalau nggak pakai fingerprint atau muka kan gitu ya. Terus ada energy saving ya, soft start, material low friction ya, dan tentunya yang kaitannya dengan predictive maintenance tadi ya. Jadi berbasis data sensor tadi sudah dibahas sedikit tadi ya predictive maintenance. Nah, itu gimana itu diterapkan atau tidak gitu. Nah, itu harusnya dibikin identifikasinya. Nah, tadi yang belum ada gimana. Nah, setelah itu baru nanti ada dampak kuantitatif jadi estimasi aja gitu kan ya atau mungkin ada data gitu dari sana gitu ya dengan penerapan inovasi-inovasi modern tadi gitu ya
Ini kan kaitannya kalau PTS itu berarti apa? Dia kan penghematan energi, misalkan gitu ya. Jadi itu berapa persen membantunya itu. Dan dalam hal yang mana gitu yang menyumbang penghematan energi, ya kan? Atau misalkan penurunan downtime kan gitu ya, yang tadinya misalkan terlalu banyak gitu, nah sekarang jadi lebih turun gitu downtime itu gitu ya berapa persen misalkan dengan penerapan yang mana kan gitu ya, yang komponen yang mana yang modern ini gitu loh. Nah, itu bagus kalau bisa sampai ditambahkan itu. Ya, tapi sekali lagi itu sifatnya apa ya, saran ya gitu ya. Jadi kalau bisa diterapkan bagus ya. Jadi tadi saran perbaikannya itu tadi ya tambahkan FMEA gitu ya. Resiko-resiko ya ada misalkan efeknya pecah ya. Tadi dari kata gagal switching itu kenapa dia ada efeknya kemana itu bagus ya. Terus perhitungan sederhana tadi ya kecepatan carry, tekanan udara, konsumsi daya blower sama inovasi tadi berbasis teknologi ya. Apakah IoT status monitoring atau real time traffic control tadi ya, atau integration with hospital IES juga itu juga ini ya apa bagus itu juga kalau apakah sudah diterapkan atau belum gitu loh ya di ini. Jadi itu tuh kan apa ya, HIS itu Hospital Information System kan gitu ya. Jadi itu tuh nanti kaitannya dengan tracking data pasien. Nah, itu udah apa nyambung nggak ke situ gitu loh ya. Jadi ketika kita tadi apa ada sampling darah misalkan gitu ya, nah itu langsung masuk sampai ke dalam ke data sistem si pasien masing-masing. Misalkan seperti itu udah langsung connect. Nah, itu kan itu yang namanya integration with hospital HIS gitu ya. Nah, itu apakah sudah dilakukan atau belum? Seperti itu sih ya, itu saran perbaikan. Oke, mungkin ada yang mau tanya atau yang ingin didiskusikan lagi, silahkan. Oke ya, kalau misalkan ini sepertinya tidak ada ya, kalau diam-diam begini. Tapi ya itu tadi ya harapan saya mudah-mudahan sih apa ya, apa yang sudah kita lakukan gitu ya ini ya, meskipun dari Anda sendiri gitu ya, dari kalian sendiri itu apa menyajikan seperti ini ya, share ilmunya kan gitu ya, tapi kita sama-sama belajar di sini ya, dan sudah pasti akan ada hal baru ya yang membuka wawasan kita gitu ya, dan mudah-mudahan sih banyak manfaatnya ya. Nah, jadi untuk presentasi berarti sudah semua ya, berarti artinya sudah ya, nanti barangkali ada yang tadi mau menambahkan perbaikan saya tunggu, tapi kalaupun misalkan tidak ya udahlah Bu, seadanya saja yang pas presentasi atau pas pengumpulan awal ya sudah tidak apa-apa ya, tapi kalau misalkan ada yang ingin lebih apa yang menambahkan lebih perbaikan silakan, saya tunggu ya sampai akhir minggu depan gitu ya. Nah, tapi tolong ya nanti kalau ada yang menambahkan perbaikan ada pembeda ya dengan si data awal ya, si file awal. Jadi ada kata-kata revisinya. Jadi biar saya tahu mana yang perbaikannya. Jadi saya nanti tinggal ambil yang perbaikannya aja. Dan saya nilai ulang gitu. Nah, kemudian nanti jangan lupa, insya Allah saya mengingatkan ya, insya Allah hari apa itu Kamis ya. Nah, kita ketemu secara offline di kampus gitu ya. Hadir ya. Kemudian apalagi nanti mulai minggu depannya lagi ya, mulai tanggal 8 nanti ada UAS ya. Nanti dari jurusan nanti ada jadwalnya atau mungkin sudah disampaikan ya, saya kurang tahu ya, itu nanti dari prodi. Ya mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah Oke, itu. kalau cukup ya. Nah, oke. Kalau sudah cukup berarti saya tutup ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa nanti Hani ya, tolong SS-nya di-share ke saya. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.